Tuhan kiranya membuka mata para tokoh-tokoh yang bodoh ini. Karena apa? Setelah Yesus bangkit pada hari Minggu, hari ini dikuduskan menjadi hari Tuhan menyertai, menjadi hari Tuhan memberkati. Saya tidak tahu. Tidak ada orang Kristen itu tidak pernah memindahkan Sabat dari Sabtu ke Minggu, itu nggak pernah. Tetapi para rasul, bapak-bapak gereja, bapak-bapak apostol itu melakukan pertemuan ibadah itu pada hari pertama, yaitu pada hari Minggu. Kalau membaca secara harafiah memang Paulus datang ke rumah ibadat pada hari Sabat, Yesus datang ke rumah ibadat Kapernaum pada hari Sabat. Semua kan Sabat, Pak. Iya memang Sabat, karena zaman Yesus belum bangkit di antara orang mati, hari Minggu belum dirayakan. Paulus itu Allah angkat menjadi pengikut Tuhan yang tadinya penganiaya, itu setelah Yesus naik ke surga, Yesus sudah bangkit. Nah, dari sini kita bisa melihat itu pernyataan beliau itu sudah blunder ya, sangat fatal. Hari Minggu tidak pernah disebutkan sebagai harinya Tuhan di Alkitab. Dari 30.102 ayat Alkitab, dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal 22 ayat 21, dalam bahasa apapun tidak ada yang menyebutkan bahwa hari Minggu adalah harinya Tuhan. Antichrist changed the day. To anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Yesaya 8 ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Salam, berkat kasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita masih sehat dan bisa bertemu dalam kesempatan ini. Dan doa dan harapan saya semoga Bapak Ibu dan keluarga semuanya dimanapun berada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Baik, untuk melanjutkan video-video kami sebelumnya, judul video kali ini adalah Tuhan kiranya membuka mata para tokoh-tokoh ini agar tidak menjadi alat setan dan jangan sok tahu Alkitab dan Al-Quran ya. Saya sangat berhati-hati dalam menyampaikan ataupun membuat judulnya. Sebenarnya pada awalnya saya ingin membuat judul Tuhan kiranya membuka mata para tokoh-tokoh yang bodoh ini ya. Berbicara soal kata bodoh itu paling tidak ada dua definisi bodoh di sana ya. Pertama adalah ketika kita mengetahui firman Tuhan tapi tidak melakukan, itu juga Yesus katakan adalah orang bodoh. Dan apalagi ketika kita menyampaikan tapi tidak tahu kebenaran yang sebenarnya. Namun saya tidak mau membuat hal itu mengurangi sedikit prasangka-prasangka Bu. Saya ingin mencoba untuk menyampaikan judul yang lebih adem ya gitu ya. Kali ini menanggapi beberapa video-video ataupun khotbah ataupun penyampaian beberapa pendeta maupun tokoh-tokoh gereja dan apologet dan lain sebagainya yang mungkin banyak orang telah mengakui, banyak orang telah mengikuti, dan juga banyak orang yang telah mendukung para tokoh-tokoh ini. Nah, tentunya kita sebagai umat Tuhan yang Tuhan percayakan akal budi, kita harus tetap
waspada, jangan sampai kita diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Kita jangan sampai dipengaruhi oleh pendidikan mereka, popularitas mereka, usia mereka, ataupun rating dan lain sebagainya, ataupun secara akademik mereka mungkin sangat bagus, tapi tentunya kita harus tetap waspada, karena itu tidak bisa menjadi jaminan bahwa apa yang mereka sampaikan sudah benar. Kita tentunya tidak menyalahkan orang-orang yang membagikan firman Tuhan kepada teman-teman kita Muslim, tapi bila mana mengomentari Al-Quran mereka, bila mana kita melihat tokoh-tokoh yang mengomentari Al-Quran, justru mereka juga tidak memahami Alkitabnya sendiri. Nah, jadi terkesan terlalu maju ya. Terlalu maju kalau kita mengomentari Al-Quran atau kitab orang lain, agama lain, sementara Alkitab kita tidak kita kuasai. Baiklah saudaraku dikasih Tuhan, pembahasan kita kali ini lebih daripada membahas tentang rapture, yaitu tentang otoritas ataupun menyangkut tentang kedaulatan Allah sebagai Khalik pencipta segala yang ada, segala yang baik di dunia ini, termasuk kita manusia. Nah, kali ini kita akan tampilkan video-video yang akan kita tanggapi sebagai respon kita untuk tidak mudah percaya kepada setiap pengajaran para tokoh gereja maupun para pendeta, apologet. Semua itu kita harus analisa dan betul-betul selidiki kebenarannya. Jangan sampai kita terbawa arus oleh pengajaran-pengajaran mereka yang tidak alkitabiah. Mari kita saksikan. Kenapa orang Kristen sekarang merayakan hari Minggu, bukan lagi hari Sabat? Kalau membaca secara harafiah memang Paulus datang ke rumah ibadat pada hari Sabat, Yesus datang ke rumah ibadat Kapernaum pada hari Sabat, Yesus datang ke rumah ibadat Nazaret pada hari Sabat. Semua kan Sabat, Pak. Iya memang Sabat, karena zaman Yesus belum bangkit di antara orang mati, hari Minggu belum dirayakan. Bila mana kita selidiki Alkitab, Paulus itu Allah tangkap menjadi pengikut Tuhan yang tadinya penganiaya, itu setelah Yesus naik ke sorga, ya, Yesus sudah bangkit. Nah, dari sini kita bisa melihat itu pernyataan beliau itu sudah blunder ya. Jadi kalau pernyataan Nursena tadi bahwa orang-orang memperingati hari Sabat ataupun beribadah pada hari Sabat ketika Yesus sudah sebelum bangkit, nah itu sudah sangat fatal ya. Jadi yang pasti setelah Yesus naik ke surga, setelah hari kebangkitan, para murid-murid dan rasul-rasul juga masih beribadah pada hari Sabat. Saya keberatan dengan tafsiran ini. Biarpun ada Martin Luther di sana, biarpun ada Calvin di sana, ada John Knox di sana, saya akan berikan beberapa alasan saya soal keberatan terhadap tafsiran ini. Kalau sistem kepausan ini lebih dari 1000 tahun, itu berarti bukan cuma satu paus. Ada begitu banyak paus selama ribuan tahun ini. Pertanyaan kita, yang antikristus ini yang mana? Paus yang mana? Semua paus. Semua paus adalah antikristus. Kalau begitu antikristusnya banyak dong. Memang Alkitab bicara antikristus ada banyak, tapi itu antikristus kecil-kecil, nabi-nabi palsu. Tapi antikristus, sang antikristus, itu cuma satu orang. Paus yang mana? Dulu paus jadi menyalahi Alkitab, karena Alkitab bilang satu orang. Kedua, Paus Fransiskus I, dia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Sungguh-sungguh Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam Natal. Ketiga, kalau Paus memang antikristus yang dinubuatkan, rasanya janggal. Padahal menurut kitab suci, kalau antikristus muncul, dalam waktu yang singkat, Yesus pun akan datang. Keempat,
menurut Alkitab, saat Antikristus muncul, seperti 2 Tesalonika 2 ayat 9, kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Dan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu. Mujizat-mujizat palsu ini bukan berarti mujizatnya tidak sungguh-sungguh terjadi. Sungguh-sungguh terjadi, tapi itu mujizat yang bukan dari Tuhan. Makanya disebut palsu. Berarti ada mujizat, ada keajaiban. Kalau paus, sistem kepausan adalah antikris. Pertanyaannya, paus mana pernah bikin mujizat? Paus mana bikin mujizat? Ini harus mujizatnya harus heboh. Tapi tidak ada. Saya ini salah. Jadi saya tidak setuju. Paus adalah antikris. Kalau memang sang antikristus bukan paus dari Roma, lalu siapa? Saya tidak tahu. Who changed the day? Was it God? No. Was it Jesus? People say Jesus did it. No, he didn't. People say, well, it must have been the apostles. No, it wasn't the apostles. The Bible tells me and my friend, this is as plain as the nose on your face. When I go through this great prophecy, and everybody agrees with every point, but when we get to this one, they say, oops. But oops won't do. The Antichrist changed the day. And my friend who is here today is going to come and he's going to read, Mr. Vince Morton, he's going to come and read from the official writings of the, as they call it, the Holy Roman Catholic Church. Listen to this. These are the unadulterated statements from popes. Our beloved Father, Pope Leo XIII, said, "We hold upon this earth the place of God Almighty. 1. That the Roman Church was founded by the Lord alone. 2. That the Roman Pontiff alone is justly called universal. 6. That his sentence ought not to be reviewed by anyone, and he alone can review the decisions of 7. That he ought to be judged by no one. 8. That the Roman Church never erred, nor will it, according to Scripture, ever err. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question, have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer, had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her.
She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that. Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 18... menjelaskan kepada orang non-Kristen alasan orang Kristen memberi ibadah setiap minggu. Hari Minggu disebut harinya Tuhan. Setelah Yesus bangkit pada hari Minggu, hari ini dikuduskan menjadi hari Tuhan menyertai, menjadi hari Tuhan memberkati. Dulu di Perjanjian Lama, hari Sabat, hari berhentinya Tuhan Allah bekerja, dan hari itu diberkati oleh Tuhan. Tapi hari Minggu menjadi hari Kristus menang atas dosa. Hari Minggu hari kebangkitan Tuhan yang mengalahkan dosa, kematian, dan kuasa setan. Kita berbakti kepada Tuhan di dalam hari Minggu. Karena mereka tidak pernah menunjuk paus yang malah, paus yang merubah, paus yang berapa tahunnya menipu orang Kristen. Ini semua omong kosong. Tetapi Alkitab mengatakan dari Kisah Para Rasul, orang Kristen pada hari ke-8, yaitu hari pertama daripada satu minggu, ya hari itu hari suci, harinya Tuhan, sudah berkumpul memberikan persembahan, sehingga Paulus berkata, uangmu diberikan pada hari pertama engkau berbakti. Orang Kristen pada permulaan Kisah Para Rasul, mereka sudah menyembah Tuhan pada hari Minggu. Dan pernyataan pertama, dia katakan hari Minggu disebut sebagai harinya Tuhan. Nah, dari mana istilah hari Minggu disebut sebagai harinya Tuhan? Kita mau lihat dulu. Kawan-kawan, hari Minggu tidak pernah disebutkan sebagai harinya Tuhan di Alkitab. Anda boleh cari. Jadi kalau ada orang menyebut bahwa hari Minggu disebut sebagai harinya Tuhan, pasti itu bukan oleh otoritas Alkitab. Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan Yesus yang mengatakan itu. Dalam bahasa apapun, tidak ada yang menyebutkan bahwa hari Minggu adalah harinya Tuhan. Nah, ada beberapa kali hari Tuhan disebut dalam Alkitab. Terdapat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Nah, hari Tuhan di sini tidak terkait sama sekali dengan hari Minggu, melainkan hari di mana Yohanes dikuasai oleh roh. Dalam Yesaya pasal 13 ayat 6, ya, dikatakan begini, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Lalu dalam Joel pasal 2 ayat 31, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Istilah hari Tuhan itu terkait dengan hari kiamat, ya, pemusnahan. Tidak terkait sama sekali dengan hari Minggu, hari pertama dalam minggu itu. Kemudian saya keluar dari Alkitab. Istilah hari Tuhan dalam konteks sejarah. Nah, istilah hari Tuhan dalam bahasa Latin disebut Dies Dominica. Itu untuk hari Tuhan. Itu mulai timbul pada abad kedua dan abad ketiga, setelah zaman para rasul. Ingat ya, para rasul itu
sudah selesai semua itu sekitar tahun 96-97. Anggaplah pada abad pertama, pada tahun 100. Yang terakhir itu adalah Yohanes meninggal di Efesus. Setelah zaman para rasul, disitulah mulai timbul hari Tuhan. Jadi perlu dicatat, istilah hari Tuhan itu bukan para rasul yang membuatnya, seperti yang dikatakan oleh Stephen Tong dalam video. Nah, dimulai oleh Ignatius dari Antioquia. Ignatius itu seorang uskup, bishop disebut pada saat itu, sekitar tahun 110 Masehi. Sesudah Yohanes yang kekasih, Yohanes Pewahyu itu mati. Dia menyebut bahwa umat Kristen tidak lagi memelihara hari Sabat, tetapi hidup sesuai dengan hari Tuhan sebagai peringatan kebangkitan Yesus. Jadi di sini hari Tuhan disematkan terhadap peringatan hari kebangkitan Yesus. Ya, tidak memelihara Sabat lagi, tapi hidup sesuai dengan hari Tuhan. Ya, hari Tuhan di sini yang dimaksudkan adalah hari Minggu. Nah, statement dari Ignatius ini ditulis melalui suratnya kepada jemaat-jemaat di sekitarnya dan juga kepada Polikarpus, pada saat itu bishop atau uskup di Smyrna saat itu, yang belakangan nanti juga dibunuh ya, di Smyrna. Ya. Nah, tetapi sejarah mencatat bahwa mereka berbeda pendapat tentang perayaan hari Minggu itu, yaitu Polikarpus dan Ignatius dari Antioquia tadi. Polikarpus menghormati keputusan Ignatius di Antioquia dalam hal perayaan kebangkitan Yesus. Ya, bukan dalam arti mengganti hari Sabat menjadi hari Minggu. Kawan-kawan, sebagai info tambahan, Ignatius, Polikarpus, Simeon di Yerusalem, Antipas di Pergamus, Anicetus di Roma adalah sezaman sebagai bishop pada saat itu. Mereka memimpin gereja setelah zamannya Yohanes Pewahyu. Yohanes, Paulus, Barnabas, Petrus, semua ini sudah lewat, sudah mati. Orang-orang inilah yang disebut oleh tradisi Kristen sebagai bapak-bapak gereja. Nah, tradisi-tradisi yang mereka buat banyak yang diikuti oleh kekristenan di kemudian hari. Bahwa yang memulai perbaktian hari Minggu sebagai hari peringatan kebangkitan Yesus bukan para rasul. Saya mau buktikan pada Anda. Pasal 13 ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Sabat yang lalu, Sabat berikutnya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 44 disebut begini. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Kebenaran Alkitab membuktikan bahwa pada waktu para rasul masih hidup, semua mereka berhari Sabat. Masuk kembali kepada sejarah. Tahun 160 sampai 220 Masehi, Tertulian mengidentifikasi hari Minggu sebagai hari perayaan utama gereja. Karena hari itu adalah hari kebangkitan Yesus. Bukan Alkitab ya. Pada tahun 321 Masehi, Konstantinus yang menjadi Kristen menetapkan hari Minggu hari matahari menjadi hari libur resmi kerajaan, hari penyembahan dewa matahari dan memperingati kebangkitan Yesus. Jadi apakah hari Minggu adalah hari Tuhan? Tidak. Itu tidak berdasarkan Alkitab. Pernyataan kedua, dia katakan begini, dulu di perjanjian lama hari Sabat hari perhentiannya Tuhan Allah. Hari itu diberkati Tuhan. Tapi hari Minggu hari kebangkitan Tuhan yang menang atas dosa dan kuasa setan dan seterusnya. Maka kita berbakti kepada Tuhan dalam hari Minggu. Pertanyaannya, apakah hari Minggu pernah dikuduskan dan diberkati oleh Allah?
Kita lihat kebenaran Alkitab sekarang. Matius pasal 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, jangan salah. Tuhan atas hari Sabat bukan berarti seperti yang dikatakan oleh beberapa pendeta bahwa Tuhanlah hari Sabat itu. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada ayat mengatakan itu. Tidak ada pemahaman dalam Alkitab yang mengartikan bahwa Tuhan adalah hari Sabat. Itu cuman enak-enaknya ngomong saja itu. Nah, Markus pasal 2 ayat 28 dikatakan jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Lukas pasal 6 ayat 5 kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kejadian pasal 2 ayat 2-3, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ya. Kemudian Keluaran pasal 20 ayat 10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Apakah hari Minggu pernah diberkati? Tidak pernah. Hari Sabat, hari ke-7. Ya. Pernyataan yang ketiga. Setelah Yesus bangkit pada hari Minggu dikuduskan menjadi hari Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati. Ini statementnya Stephen Tong. Apakah Yesus atau para rasul pernah mengatakan hari Minggu menjadi hari kebaktian karena Yesus bangkit pada hari Minggu? Ini pun tidak pernah ada, baik langsung maupun tidak langsung. Pernyataan yang keempat, dikatakan begini, Alkitab mengatakan dari Kisah Para Rasul, orang Kristen pada hari ke-8, hari pertama daripada satu minggu, hari itu hari suci, harinya Tuhan. Sudah berkumpul memberikan persembahan. Ya, orang Kristen pada hari permulaan Kisah Para Rasul sudah menyembah Tuhan pada hari Minggu. Apakah pengumpulan persembahan pada hari Minggu terkait dengan kesucian hari Minggu? 1 Korintus pasal 6 ayat 1-4 dikatakan begini. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Lalu diteruskan, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Ya, nanti dia akan suruh orang untuk ambil, dibawa ke Yerusalem. Surat Paulus ini tidak terkait dengan apakah hari Minggu itu menjadi hari suci. Tidak sama sekali. Mereka diminta untuk mengumpulkannya di rumah masing-masing, bukan dibawa untuk kebaktian pada hari Minggu. Bisa jadi mereka berbakti pada hari Minggu itu, hari kebangkitan Yesus, tetapi tidak masalah mengumpulkan persembahan pada hari Minggu itu, tetapi mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing sehingga nanti ketika Paulus datang, ya kan, tidak dikumpulkan pada saat itu lagi. Ya, dari Efesus ke Smyrna itu 110 km. Anda bisa bayangkan. Belum ke Pergamus dan lainnya itu tidak bisa dijalani satu hari. Jadi dia simpanlah ketika saya nanti datang supaya sudah tersedia. Begitu ini persoalannya nih. Paus mana yang berubah? Maksudnya hari Sabat ke hari Minggu itu tadi. Paus yang keberapa? Berapa tahunnya? Tahun berapa menipu orang Kristen? Baik, kita akan jawab ini. Ya. Pernyataan ini terkait dengan sejarah Gereja Katolik, bukan Alkitab saya ini. Oleh sebab itu, kita akan menjawab berdasarkan catatan sejarah Gereja Katolik dan catatan sejarah Kerajaan Romawi. Saya mulai, yang pertama, dimulai dengan Konsili Nisea tahun 321 Masehi oleh Konstantin. Konstantinus mengeluarkan dekrit bahwa hari Minggu menjadi hari libur resmi seluruh kerajaan Romawi untuk menghormati Dewa Matahari, Dies Solis, sekaligus menghormati hari kebangkitan Kristus. Yang kedua, Catechism of the Catholic Church,
ya, halaman 2175. Saya terjemahkan cara bebas. Hari Minggu dibedakan secara jelas dari hari Sabat yang secara kronologis berlangsung setiap minggu karena upacara seremonial kekristenan telah menggantikan hari Sabat. Dalam hari Paskah Kristus, hari Minggu memenuhi kebenaran spiritual dari hari Sabat Yahudi dan mengatakan perhentian kekal dalam Tuhan. Mereka yang hidup menurut aturan-aturan yang lama telah memasuki pengharapan yang baru, tidak lagi memelihara Sabat tetapi hari Tuhan, di mana hidup kita diberkati oleh Dia dan kematiannya. Saya akan cepat, kawan-kawan. Nah, Uskup James Cardinal Gibbons pada tahun 1800 sekian, abad 19, dia mengatakan begini, Anda dapat membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan Anda tidak akan menemukan satu ayat pun yang mewajibkan pengudusan hari Minggu. Alkitab mendukung pengudusan hari Sabat. Tetapi Gereja Katolik mengatakan tidak. Oleh otoritas ilahinya, hari Sabat telah digantikan oleh hari Minggu. Ya, itu Uskup James Cardinal Gibbons. Mereka yang mengubah hukum menyatakan hari Sabat diubah menjadi hari Minggu, hari Tuhan, bertentangan dengan 10 hukum Allah. Tiada contoh yang lebih membanggakan daripada mengubah hari Sabat. Besarlah kuasa dan wibawa gereja itu karena ia membuang 1 dari 10 hukum itu. Itu di Augsburg Confession artikel 28, ya. Anda boleh baca itu. Kemudian apa isi daripada konsili Laodikia pada tahun 336 itu, ya? Anda bisa temukan ini di dalam Canon nomor 29. Judulnya Outlawing the Keeping of Sabbath Saturday and Encouraging Rest on Sunday, ya. Dikatakan begini, orang-orang Kristen tidak boleh seperti orang Yahudi beristirahat pada hari Sabat, tetapi harus bekerja pada hari itu untuk menghormati hari Tuhan. Dan jika mereka bisa, mereka beristirahat sebagai orang Kristen. Akan tapi bila ada yang ditemukan mengikuti orang Yahudi, mereka akan dikutuk dan disingkirkan dari Kristus. Paus mana yang merubah dari hari Sabat ke hari Minggu? Itu pertanyaan Stephen Tong. Jawabnya, bukan Paus, tetapi sistem dan mekanisme gereja itu sendiri. Bukan Paus, ya. Apakah Paus setuju dengan perubahan itu? Tentu iya. Dari sejak kapan? Dari sejak tahun 321 Masehi. Kalau tidak setuju, sudah pasti dirubah. Seperti apa yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II dengan meminta maaf atas perlakuan gereja kepada Galilei. Tetapi ini didiamkan. Artinya, setuju. Nah, apakah Paus menipu umat Kristen Protestan? Itu pertanyaan dia. Tidak. Karena tidak pernah Paus menipu gereja Protestan. Tidak pernah. Kristen Protestan yang mengikuti Katolik dengan sukarela. Ingat tadi itu, Konsili Trente? Apa dikatakan di situ? Gereja memiliki otoritas untuk mengubah atau menafsirkan praktik-praktik keagamaan, termasuk penggantian Sabat dengan hari Minggu, dan diikuti semua. Jadi, Protestan jangan menyalahkan Katolik. Anda tidak fair. Katolik bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Mereka itu fair dan bertanggung jawab. Protestan lah yang tidak jelas mengarang cerita tentang hari Minggu, padahal mereka sesungguhnya hanya mengikuti keputusan Katolik. Dikarang cerita tentang hari Minggu, hari kebangkitan lah segala macam. Tidak ada itu di dalam Alkitab. Itu karangannya saja. Yang adalah Katolik memutuskan dan gereja Protestan mengikuti. Untuk mengakhiri ini, pertanyaan saya kepada Pendeta Stephen Tong. Saya harapkan ini dijawab dari Alkitab. Karena gereja Anda Reformed Injili ya sangat mendorong dan menganut sola scriptura. Ya. Jadi terserah mau pakai bahasa apapun asal jangan dikarang sendiri. Ya, harus dari Alkitab. Pertanyaan saya yang pertama. Siapa yang merubah dan di ayat mana di Alkitab mengatakan bahwa hari Sabat sudah dirubah ke hari Minggu? Silakan dijawab. Pertanyaan ini saya sudah tanya kepada Pendeta Esra Suri, Ria Miron, dan semua orang. Menurut saya tidak ada. Itu dusta. Pertanyaan yang kedua.
siapa mengatakan dan di ayat mana di Alkitab disebutkan bahwa hari Minggu dikuduskan, diberkati dan disucikan? Silakan dijawab. Menurut saya itu dusta. Nomor 3, di ayat mana disebutkan bahwa Tuhan mau kita menyembahnya di dalam hari Minggu? Silakan dijawab. Menurut saya tidak ada. Itu dusta. Cuman asal enak-enak ngomong saja. Yang keempat, yang terakhir pertanyaan saya. Di mana, di ayat mana dan rasul siapa yang menggantikan hari Sabat untuk beribadah pada hari Minggu? Kapan itu dan di mana? Silakan dijawab. Menurut saya tidak ada. Itu dusta. Nah, oleh sebab itu, Pendeta Stephen Tom, saya tunggu Anda membuktikan bahwa saya salah. Ya, saya tunggu ini. Saya berharap Anda don't get wrong with me, tetapi kita harus kritisi. Kita harus tunjukkan yang benar, bukan membenarkan. Tunjukkan yang benar. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Peace.